Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan di pembelajaran kali ini ada 3 cara yang akan Ibu ajarkan. Adik-adik nanti silahkan simak dengan baik-baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian praktekkan. Oke? Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu bagi yang belum. Oke? Kita ke materinya. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 11/3. Namun sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3, yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3, kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. 5 juga masih bisa dikurang 3, kita kurangkan 3, hasilnya menjadi 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya adik-adik, maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3 angka 3. Kita tuliskan di sini ya. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3. Maka di sini pun kita tuliskan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya berapakah? Nah, untuk pembilang yang 2 ini kita pindahkan ke atas menjadi pembilang di sini. Maka 2-nya menjadi pembilangnya. Untuk penyebutnya di sini 11/3, penyebutnya adalah 3. Nah, untuk penyebutnya salah 3, tidak boleh ada yang lain ya. Untuk penyebut itu kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di sininya 5, berarti di sini penyebutnya 5. Kalau di sini bilangannya 7, maka penyebut di sini pun 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di sini kita tuliskan 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 3/2/3. Nah, itu cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 14/9. Ya. Nah, untuk cara yang kedua sama. Nah, untuk cara yang kedua kita akan menggunakan pembagian porogapit atau biasa disebut dengan pembagian bersusun. Maka kita tulis dulu porogapitnya, sudah. Nah, di bagian dalam itu 14, di bagian luarnya itu 9. Kita bagikan 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 14 berapa? Tentu saja 1 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 9 itu hasilnya sudah 18, sudah melebihi. Maka hasil yang mendekati adalah 1. Kita tuliskan 1 di atas, kemudian kita kalikan. 1 dikali 9, kita taruh di bawah 14. 1 dikali 9 hasilnya 9. Sudah, kita kurangkan. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 itu tidak cukup karena terlalu sedikit atau terlalu kecil. Maka berhenti sampai di sini ya. Nah, selanjutnya 5 itu kita naikkan ke atas sini, dia menjadi pembilang. 5-nya menjadi pembilang per. Untuk penyebutnya sama seperti yang pertama,
Pecahan yang pertama angkanya adalah 9 penyebutnya, atau di sini juga 9. Maka penyebutnya di sini pun 9. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 1/5/9. Itu cara yang kedua. Lanjut ke cara yang ketiga. Soalnya adalah 17/5. Nah, untuk cara yang ketiga kita gunakan pembagian langsung ya. 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 yang mendekati 17 perkalian 5 berapa? 3 ya. Kalau 4 sudah lebih karena 4 kali 5 adalah 20, sehingga kita tuliskan 3. Kemudian 3 dikali 5 itu berapa tadi? 15 kan? Nah, kita hitung selisih antara 17 dan 15, atau 17 dikurang 15 itu hasilnya adalah 2. Maka ini sisanya adalah 2, sisa 2. 17 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3, sisa 2. Nah, untuk mengubah pecahan 17/5 menjadi pecahan campuran tinggal dipindahkan saja. 3-nya kita jadikan menjadi bilangan bulat di sini ya, 3. Kemudian sisa 2 ini menjadi pembilangnya. Di atas menjadi 2. Nah, kemudian penyebutnya sama. Penyebut pecahan pertama adalah 5, maka di sini pun menjadi 5. Maka hasil akhirnya adalah 3/2/5. Nah, demikian adik-adik untuk pembelajaran cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada 3 cara tadi yang kita pelajari. Adik-adik boleh memilih mana yang menurut kalian lebih gampang. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sukses selalu untuk kalian. Tetap semangat belajar ya adik-adik supaya kalian bisa menjadi orang-orang hebat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke adik-adik, terima kasih dan sampai jumpa. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ini adalah materi kelas 4 SD maupun MI semester 1 kurikulum 13. Lanjut ke contoh soal yang nomor 1, 0,6. Ini akan kita ubah ke pecahan biasa. Ini kita melalui 2 tahap. Yang pertama adalah kita ubah pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa berpenyebut 10, 100, ataupun berapa? 1000. Lah, karena kita lihat di belakang koma ada 1 angka, maka kita buat berpenyebut 10, ya kan? Pembilangnya berarti di sini 6. Ini adalah tahap pertama atau langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah penyederhanaan dari hasil yang pertama. Lah, 6/10 ini kan bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi berapa? 2. 6 dibagi dengan 2. Nah, kalau pembilang dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 itu 3, kemudian 10 dibagi 2 itu 5. Jadi, saya tulis di sebelah kanannya boleh ya. Jadi, berapa? 0,6 sama dengan 3/5. Selesai untuk jawaban soal yang nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Misalkan 0,9. 0,9 sama caranya. Langkah pertama adalah kita ubah menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 10, 100, ataupun 1000. Karena di belakang koma ada 1 angka, maka kita buat berpenyebut 10 dan pembilangnya di sini adalah 9. Ini adalah tahap pertama. Lah, untuk menuju tahap kedua atau langkah kedua itu kan penyederhanaan. Lah, kalau 9/10 ini kan tidak bisa disederhanakan lagi, ya kan? Mau dibagi berapa kan tidak bisa, karena di sini 9 misalkan dibagi 2 kan nanti hasilnya juga desimal, ya kan? Berarti hasil dari 0,9 adalah 9/10. Sampai di sini selesai, ya. Tidak bisa disederhanakan lagi, berarti tahap kedua tidak ada penyederhanaan. Selesai kan?
Jadi 0,9 sama dengan 9 per 10. Jadi malah lebih mudah yang kedua karena tidak ada penyederhanaan. Seperti itu ya. Bedanya nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 bisa disederhanakan, yang nomor 2 berarti selesai sampai 9 per 10. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 3. Nomor 3 ini saya buatkan desimal yang di belakang koma itu ada 2 angka ya. Misalkan 0,65 sama dengan lah, kita lihat kalau di belakang koma ini ada 2 angka, maka kita buat berpenyebut berapa? 100, ya kan? Pembilangnya berapa? 65. Ini adalah langkah pertama kita buat pecahan biasa menjadi penyebutnya itu 10, 100 ataupun 1000. Karena 0,65 di belakang koma ada 2 angka, maka kita buat per 100, ya kan? Langkah berikutnya adalah penyederhanaan. Karena di sini kan antara 65 dan 100 masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 5. 65 dibagi dengan 5. Kemudian 100-nya juga dibagi dengan 5. Sama dengan 65 dibagi 5 itu dapat 13. Kemudian sekarang yang 100 dibagi 5 itu dapat 20. Selesai kan? Jadi kembali ke soal, 0,65 sama dengan 13 per 20. 0,65 ini bentuk desimal, bentuk pecahannya adalah 13 per 20. Selesai untuk soal yang ketiga. Misalkan ada pertanyaan lagi yang nomor 4 ya. Misalkan yang tidak bisa disederhanakan. Contohnya misalkan 0,73 sama dengan 0,73 kita lihat di belakang koma ini kan juga ada 2 angka, maka kita buat berpenyebut berapa? 100 kan? Pembilangnya adalah 73. Lah, karena 73 dan 100 ini tidak bisa disederhanakan, maka ini adalah hasil akhirnya, ya kan? Selesai. Jadi 0,73 ini bentuk desimalnya, bentuk pecahan biasanya adalah 73 per 100. Selesai, sangat mudah sekali untuk soal yang nomor 4. Ini kan tidak ada penyederhanaan, ya kan? Kemudian saya lanjutkan untuk yang nomor 5. Nomor 5 ini saya buatkan soal desimalnya itu di belakang koma nanti ada 3 angka ya. Misalkan berapa? 0,125 sama dengan 0,125 di belakang koma kan ada 1, 2, 3, ada 3 angka, maka kita buat berpenyebut berapa? Berpenyebut 1000, ya kan? Pembilangnya di sini berapa? 125. Lah, antara 125 dan 1000 ini kan masih bisa disederhanakan dengan dibagi berapa? Dibagi 125 bisa ya? 125 dibagi 125. Kemudian kalau pembilangnya dibagi 125, penyebutnya juga dibagi berapa? 125, berarti 1000 dibagi dengan 125 sama dengan 125 dibagi 125 dapat 1. 1000 dibagi 125 itu dapat berapa? Dapat 8, ya kan? Selesai. Jadi 0,125 sama dengan berapa? 1 per 8. Bentuk desimalnya 0,125. Bentuk pecahan biasanya adalah 1 per 8. Ini contoh soal yang nomor 5, ya kan? Masih bisa disederhanakan. Berarti menggunakan 2 tahap. Tahap pertama, mengubah desimal ke pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000. Untuk yang 0,125 kita buat penyebutnya 1000 karena di belakang koma ada 3 angka. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah penyederhanaan, ya kan? Kemudian kita lanjut soal yang nomor 6. Misalkan berapa? 0,237 sama dengan 0,237 di belakang koma di sini kan ada 3 angka. 1, 2, 3, ya kan? Lah berarti kalau di belakang koma ada 3 angka, maka kita buat berpenyebut 1000. Pembilangnya adalah 237, ya kan? Nah, apakah bisa disederhanakan? Kalau tidak bisa disederhanakan, maka di sini juga sudah jawabannya selesai kan? Ya. Jadi 0,237
sama dengan 237 per 1000. Berarti ini sudah jawabannya. Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,237, kemudian bentuk pecahan biasanya adalah 237 per 1000. Ini soal yang nomor 6. Biar lebih paham, saya tambah lagi. Nah, misalkan ada pertanyaan. Lah, kalau bentuk desimalnya itu di belakang koma ada 4 angka, bagaimana? Nah, bisa saja. Misalkan ini saya buatkan sekalian ya, biar nanti untuk pengetahuan. Misalkan 0, berapa? 5250. Nah, seperti itu. Sama dengan, nah, di sini 0,5250 ya. Di belakang koma ada 4 angka. Maka kita bisa buat berpenyebut berapa? 10.000 ya kan? Nolnya kan 4. Nah, kemudian pembilangnya 5250 ya kan? Nah, untuk mempermudah, ini kita bisa sederhanakan yang pertama. Sederhanakan dulu, kita coret nolnya ya kan? Sama saja dengan 525 per 1000. Dan ini kan masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 25. 525 dibagi 25. Kemudian yang 1000-nya itu dibagi 25 juga, karena pembilang dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. Sama dengan 525 dibagi 25. Itu kan kalau 500 dibagi 25 kan dapat 20. Lah kalau 525 dibagi 25 berarti dapat 21, ya kan? Penyebutnya 1000 dibagi 25 yaitu 40. Selesai. 0,5250 itu sama saja dengan 21 per 40. Saya tulis. Jadi 0,5250 itu kalau dibuat ke pecahan biasa itu menjadi 21 per 40. Selesai. Ini adalah 7 contoh soal cara mudah mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Tadi sudah saya buatkan dari bentuk desimalnya itu di belakang koma ada 1 angka, kemudian ada 2 angka, kemudian ada 3 angka, dan yang terakhir ada 4 angka di belakang koma. Kemudian langkah pertama saya ulangi untuk mengerjakan adalah kita mengubah pecahan bentuk desimal tersebut ke pecahan biasa berpenyebut 10, 100, 1000 ataupun 10.000 ya kan. Nah, kemudian kalau sudah kita ubah ke penyebut 10, 100, 1000 dan 10.000, langkah berikutnya adalah penyederhanaan. Itu kalau bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan berarti sampai langkah pertama sudah ketemu jawabannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.